Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana panduan menggunakan LMS berbasis Moodle. Tahap pertama yang harus dilakukan ialah kita mengakses website LMS tersebut. Silahkan gunakan browser favorit Anda. Saya akan menggunakan Firefox di sini. Kemudian, kita masukkan nama website LMS tersebut. Pada demo ini saya akan menggunakan website demo ya. Jadi memang ini bukan website yang mungkin akan digunakan nanti. Di sini saya akan mengakses website demonya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari website LMS nantinya. Jadi di sini bisa kita lihat memang ada ya beberapa informasi ya, seperti misalnya ini website apa, kemudian juga nanti ada pengumuman, kemudian ada statistik dari user, course ataupun activities, terus ada informasi kontak dan lain-lain. Serta yang penting juga di sini ada halaman untuk login. Nah, ketika dosen sudah bisa mengakses website LMS, yang harus dilakukan ialah masuk ke dalam sistemnya, yaitu menggunakan username dan password. Silahkan nanti untuk username dan password hubungi bagian terkait untuk meminta username dan password mengakses website LMS Anda. Kalau di sini saya akan coba menggunakan akun demo ya, dan demonya sebagai dosen karena pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan sebagai user dosen. Ketika kita login, nah ketika kita sudah sukses untuk login, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman dari dosen, halaman utama dari dosen. Di sini kita bisa lihat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama di sebelah kiri, terdapat menu-menu di sebelah kiri, kemudian juga di halaman bagian tengah, kemudian di bagian kanan. Nah, untuk pertama kali kita akan menjelaskan yang di bagian kiri dulu ya. Jadi, di bagian kiri ini ada menu-menu. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini fungsinya kalau diklik, ya dia akan memunculkan halaman ini, yang halaman tadi kita setelah sukses login. Jadi untuk kembali ke halaman ini. Kalau untuk site home, kita klik, dia akan masuk ke halaman yang berupa course, pengumuman dan course di sini. Selanjutnya, kalau kita klik kalender, untuk kalender, dia di sini akan memunculkan segala aktivitas-aktivitas yang telah dosen buat, bisa berupa tugas, kuis, dan lain-lain. Nah, semua aktivitas itu kan biasanya memiliki waktu ya, misalnya periodenya, misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ataupun ada deadline-nya, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan secara otomatis masuk ke dalam kalender. Jadi, dia akan sudah dicatatkan di dalam masing-masing tanggal tersebut, sesuai sama aktivitas itu di settingnya bagaimana tanggalnya. Nah, jadi di kalender ini nanti fungsinya akan memunculkan semua aktivitas yang telah dosen buat, itu akan muncul di sini. Jadi nanti dosen akan lebih mudah nih kalau untuk memanage segala mata kuliahnya. Selanjutnya, menu private files. Untuk menu private files ini sebenarnya seperti storage online buat dosen yang bersifat private, jadi cuma bisa dilihat dan diakses oleh dosen. Nah, nanti ketika misalnya dosen punya materi-materi yang memang pengen punya soft copy-nya dan pengen diupload di sini, ya silahkan, jadi bisa diupload di sini dan ini menjadi ya storage online si dosen itu. Tapi yang perlu jadi catatan saat ini, untuk maksimum satu file itu hanya boleh 30 MB, 30 MB, dan size keseluruhan storage-nya itu 100 MB. Kalau untuk cuma nyimpan file dokumen dan seperti itu sih saya rasa sangat cukup. Tapi memang kalau video
bisa kurang ya. Cuman memang sebaiknya sih kalau di sini hanya bentuknya dokumen saja, entah dokumen, PPT, Word yang versi apapun, Excel, terus juga hal-hal yang filenya memang tidak besar ya. Itu bisa diupload di sini dan disimpan di sini. Selanjutnya untuk My Active Course. Untuk My Active Course ini ketika diklik nanti akan memunculkan nih periodenya yang sedang aktif. Misalnya periodenya kita klik. Nah, dia akan muncul halaman seperti ini. Di sini yang perlu diperhatikan di bagian ini ada demo akun dosen. Nah, seharusnya di sini nih nanti munculnya nama dosen. Karena kasusnya di akun demo ini memang nama dosennya demo akun dosen, jadi di sini munculnya seperti ini. Nah, ketika muncul kita klik di bagian sini. Nah, dia akan muncul halaman seperti ini. Jadi di sini akan memunculkan halaman memang mata kuliah apa yang memang sedang aktif yang bisa diakses gitu oleh dosen tersebut. Kurang lebih seperti itu ya untuk My Active Course. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman dashboard. Sekarang di bagian tengah yang akan kita cek. Di bagian tengah ini yang pertama di sini ada modul ya. Modul itu sebenarnya istilahnya yang kayak misalnya ada My Course, ini ada Recently, ini ada Course, ini ada menu. Nah, itu sebenarnya modul namanya. Jadi ini ada modul menu, ada modul My Course gitu. Jadi di sini ada modul namanya My Course. My Course ini nanti akan menampilkan seluruh mata kuliah yang diampu oleh dosen. Jadi kalau mau tahu apa saja yang diampu oleh dosen ya bisa diklik di di course yang keluar di sini nih. Gitu. Jadi nanti ini mungkin ada 7 mata kuliah atau berapa sesuai yang dosen ampu gitu. Jadi akan muncul di sini semua. Kemudian yang kedua ada Recently Access Course. Ini yang memang paling terakhir, paling terbaru diakses oleh dosen. Kemudian ada Course Overview. Ini ya gambaran umum aja terkait mata kuliah. Overview-nya seperti apa. Kalau misalnya di My Course kita coba ya, misalnya di sini My Course kita klik. Karena kita mau buka mata kuliah yang kita ampu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini akan kita bahas selanjutnya, tapi kurang lebih ini merupakan halaman dari mata kuliah yang nanti sebagai rumah dalam pembelajaran dosen dengan mahasiswa. Seperti itu. Nah, kita kembali dulu. Sekarang kita masuk ke modul yang ada di bagian kanan. Yang di bagian kanan, yang pertama ada timeline. Timeline ini nanti akan menampilkan aktivitas-aktivitas yang telah dosen buat yang memang mendekati jatuh tempo. Itu akan muncul di sini. Private files kurang lebih mirip seperti yang tadi yang di sini. Jadi di sini juga bisa menampilkan file-filenya. Kemudian juga tetap bisa memanage ketika memang kita mau menghapus atau mengupload. Online user untuk menampilkan aktivitas dari user. Latest batch kita belum manfaatkan untuk ini. Kalender kurang lebih seperti yang tadi. Ini dibikin lebih ringkas saja. Lalu yang terakhir ada upcoming event. Upcoming event ini dia akan menampung seluruh aktivitas ataupun subaktivitas. Misalnya subaktivitas itu ada kegiatan yang dilakukan dosen, kuis, kemudian juga tugas, mungkin ada deadline forum, deadline apapun yang memang terkait aktivitas di mata kuliah, itu di sini akan dimunculkan semua nih. Jadi di sini akan muncul kira-kira upcoming apa sih yang akan ada deadline-nya juga. Nah, itu juga akan muncul di sini, tapi ini lebih ke semuanya gitu. Upcoming event ini semua aktivitas yang dibuat di dosen yang memang sudah mendekati waktu-waktu ya entah pengumpulan atau deadline dan lain-lain, itu akan muncul di sini. Selanjutnya kita masuk ke menu terakhir. Ini adalah menu yang di bagian kanan atas. Di sini terdapat 4 ikonnya kalau kita lihat ya. Yang pertama ini ada
logo search untuk mencari sesuatu bila dosen mencari sesuatu di website. Kemudian yang seperti lonceng, ini kalau diklik dia akan memunculkan misalnya ada notifikasi apa. Nah, yang ketiga di sini yang gambar seperti chat ini merupakan fitur private message ya. Jadi ini bisa untuk menggunakan message secara personal gitu di sini. Selanjutnya yang keempat di sini yang logonya seperti logo foto. Nah, ini sebenarnya harusnya nanti dosen mengupload fotonya di sini. Jadi kelihatan fotonya. Nah, ketika diklik dia akan muncul beberapa menu lagi. Nah, di sini kayak dashboard sama kayak tadi fungsinya. Untuk profile kita akan klik profile. Nah, di sini akan menampilkan ya semacam overview dari profile si dosen tersebut. Ada bagian mata kuliahnya, ada bagian menu detailsnya. Nah, ini nanti bisa dicoba dites nih, misalnya isinya. Kemudian juga di sini juga ada yang icon gear. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya dosen mau berubah profile, mau ganti password dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk profile. Selanjutnya untuk grades. Nah, grades sendiri ini nantinya berfungsi untuk dosen melihat penilaian dari mata kuliah yang diampu. Nah, untuk fungsi grade sendiri ini nanti akan saya jelaskan secara khusus juga dalam video tersendiri. Yang biasanya untuk grade ini atau penilaian ini akan dilakukan oleh dosen di akhir-akhir perkuliahan, maksudnya di akhir semesteran biasanya. Karena memang nanti setelah semua nilai terkumpul baru dosen itu akan melakukan penilaian. Seperti itu. Penilaian secara total ya. Kalau penilaian secara masing-masing tugas ya mungkin ketika memang ada pertemuan tugas mengasih dosen, ngasih kuis, ya dosen sebaiknya setelah memang sudah melewati waktu pengumpulan ya dosen melakukan cross check penilaian itu, misalnya melakukan penilaian terhadap tugas dari tugas 1, tugas ataupun kuis 1 gitu. Tapi secara keseluruhannya di ending nanti. Jadi biar totalnya berapa sih nilai dari mahasiswa tersebut, karena kan biasanya dosen itu akan memberikan nilai ya kepada bagian akademik, nilai yang sebenarnya kalau dosen itu masuknya kayak nilai absensi, nilai kemudian juga nilai aktivitas gitu. Nah, itu nanti kita bisa dirumuskan nih dalam sistem ini untuk mengambil nilai aktivitas ataupun nilai absensi yang bisa diberikan nantinya ke bagian akademik. Selanjutnya kita masuk ke message dulu. Message ini yang tadi ya, yang private message. Jadi dosen bisa message secara personal ke satu individu. Selanjutnya preference. Preference ini sebenarnya seperti yang tadi di profile yang icon gear ya. Nah, itu di sini nih. Jadi muncul lagi preference, kita mau edit profile atau password dan lain-lain bisa dilakukan di sini. Oke. Yang terakhir ada menu logout. Kalau memang dosen sudah selesai mengakses, bisa melakukan logout di sini. Kita kembali ke dashboard terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi utama dari LMS ini, yaitu kita akan melakukan customisasi dari mata kuliah, halaman mata kuliah. Karena halaman mata kuliah ini nanti akan dijadikan sebagai interface untuk berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. Caranya dengan klik bagian mata kuliah yang mau diampu, yang memang mau kita edit atau kita mau setting. Kita bisa lihat di sini di My Course. Yaitu kita klik misalnya di sini kebetulan sudah saya buatkan contoh satu mata kuliah yaitu pengantar pasar modal. Misalnya kita akan melakukan pengeditan untuk mata kuliah ini. Ya udah, kita klik di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari halaman mata kuliah, di mana nantinya halaman ini merupakan rumah, bisa kita sebut sebagai rumah
untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Seperti yang bisa kita lihat di sini masih kosong ya, karena memang ini default by system, dia hanya memberikan seperti ini gitu. Dan nanti halaman mata kuliah ini bisa banyak karena akan menyesuaikan jumlah dari mata kuliah yang diampu oleh dosen. Jadi nanti masing-masing mata kuliah itu punya rumahnya seperti ini. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh dosen ialah melakukan penyetingan agar kita sebut saja ini rumahnya ya. Rumah ini menjadi interaktif untuk pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Jadi nanti dosen akan memasukkan berbagai aktivitas di sini. Aktivitas itu seperti absensi, tugas, kuis, forum, mungkin materi pembelajaran. Nah, itu akan dosen masukkan nih ke dalam rumah ini gitu. Jadi memang nanti mahasiswa itu jadi lebih mudah juga untuk mengakses materi-materi pembelajarannya. Di sini kalau kita bisa lihat, di sini muncul ada topik-topik ya. Di sini ada topik 1 sampai 14. Topik ini mewakili dari jumlah pertemuan dosen dalam satu semester, yaitu 14 pertemuan. Kemudian yang kita perhatikan di sebelah kiri, di sini ada menu juga, menu tambahan selain yang sebelumnya udah kita ketahui, yaitu menu yang ke dashboard, site home yang di bagian sini. Ini yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, di sini ada tambahannya lagi di bagian atasnya. Akan kita coba bahas, yaitu yang pertama course section. Course section ketika diklik di sini sebenarnya akan memunculkan sub dari mata kuliahnya. Jadi kayak general, topik 1, topik 2, ini untuk shortcut saja sebenarnya masuk ke dalam bagian ini. Misalnya ya, kita klik ya. Misalnya topik 1, nah dia akan mengarahkannya sebenarnya ke topik 1 ini. Kalau misalnya 14, langsung ke 14-nya. Jadi kalau ini dokumen yang di bagian tengah ini sudah banyak aktivitasnya kan jadi panjang nih halamannya. Jadi kita tidak perlu ribet untuk scroll ke atas ke bawah, tapi bisa langsung menggunakan bantuan shortcut di sebelah kiri ini. Untuk yang kedua ada menu participant. Di sini kita bisa melihat mahasiswa yang kita ajar. Nah, di sini akan muncul nih. Di sini kebetulan memang sudah ada satu demo akun mahasiswa, kemudian dosen itu sendiri untuk partisipannya. Menu selanjutnya adalah student photo. Di sini juga dosen bisa melihat kumpulan dari foto mahasiswanya. Untuk badge belum kita manfaatkan, kompetensis juga belum kita manfaatkan untuk saat ini. Untuk grades ialah untuk melihat report penilaian dari mata kuliah ini. Menu di samping ini seperti ini. Kita akan balik lagi ke halaman mata kuliah. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan oleh dosen sebelum melakukan pengeditan halaman interface ini. Jadi untuk bisa mengedit halaman ini, dosen harus memperhatikan di sini di kanan atas ini ada menu yang namanya Turn Editing On. Dosen untuk bisa mengedit yang ada di halaman ini untuk menambahkan aktivitas itu harus terlebih dahulu mengklik menu Turn Editing On. Kita coba ya. Jadi ketika kita klik, nah dia akan muncul halamannya seperti ini, agak sedikit berubah nih kalau diperhatikan. Di sini muncul ada menu-menu edit dan menu add an activity or resource. Kemudian juga di sini ada logo-logo icon pensil untuk merename. Misalnya di sini ada edit topic name, di sini juga ada edit topic name. Nah, begitu kita mengklik tadi di menu sini Turn Editing On, itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, dosen baru bisa melakukan editing nih, menyeting di sini nih, mengeting tadi bisa memasukkan absensi dan lain-lainnya baru bisa. Karena baru muncul menu-menu yang di bagian sisi kanan ini. Contoh misalnya kita klik lagi ya di bagian Turn Editing ini, karena sekarang udah Turn Editing Off, bisa kita klik.
Nah, dia akan masuk ke halaman seperti sebelumnya lagi, halaman tanpa fitur-fitur editing. Di kanan ini hilang semua. Jadi di sini ini semacam halaman preview untuk melihat bagaimana tampilan halaman mata kuliah kita yang akan digunakan nantinya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau editing, balik lagi ke sini dan muncul seperti ini. Ini artinya kita siap untuk melakukan penyetingan di halaman mata kuliah ini. Yang perlu diperhatikan bahwa di halaman mata kuliah ini sebenarnya terdapat dua bagian, yaitu namanya bagian pendahuluan dan bagian rincian pertemuan. Untuk bagian pendahuluan, sebentar saya akan arahkan. Nah, untuk bagian pendahuluan ialah bagian yang terdapat di sini nih. Nah, ini sebenarnya bagian dari pendahuluan ini. Mungkin memang agak sedikit tidak terlihat ya antara bagian pendahuluan dan bagian rincian pertemuan. Cuman kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi terpisahnya di sini. Ini merupakan bagian pendahuluan. Sedangkan untuk bagian rincian pertemuan ialah bagian yang di sini. Ini bagian sampai ke bawah, yaitu dari topik 1 sampai 14 itu merupakan bagian dari rincian pertemuan. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing ini? Kurang lebih seperti ini. Untuk bagian pendahuluan merupakan bagian yang nantinya kita akan masukkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya hanya perlu satu kali saja selama satu semester. Contoh, misalnya dosen itu mau memasukkan semacam sambutan untuk ke kelas. Itu kan cukup sekali ya. Kemudian aktivitas absensi itu sebenarnya juga cukup sekali saja. Itu dimasukkan di bagian pendahuluan juga. Karena nanti dalam satu absensi itu bisa dibikin sesi-sesi sebanyak 14 pertemuan. Selanjutnya forum, itu juga dirasa cukup sekali. Itu bisa dimasukkan di atas juga. Selanjutnya misalnya ada materi tambahan nih dari dosen yang memang sifatnya umum aja gitu untuk satu semester. Misalnya ada buku, e-booknya buku gitu. Misalnya itu dimasukkan di bagian pendahuluan. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya bagian pendahuluan itu kita masukkan aktivitas memang hanya perlu satu kali saja selama satu semester. Sedangkan untuk bagian rincian pertemuan, kita akan memasukkan satu aktivitas yang memang sifatnya itu harus per pertemuan. Jadi misalnya pertemuan 1 kita akan masukkan materi pembelajaran, misalnya PowerPoint-nya, atau mungkin kita punya dokumen materi pertemuan 1, PDF materi pertemuan 1, atau mungkin video pertemuan 1. Nah, otomatis itu akan dimasukkan ke dalam topik 1 gitu. Kemudian selanjutnya lagi, misalnya kita punya materi pertemuan 2, video materi pertemuan 2, dan mungkin tugas di pertemuan 2, ya kita akan masukkan di sini. Selanjutnya lagi, kita punya materi pertemuan 3, ya kita akan masukkan di materi pertemuan ketiga. Dan seterusnya, karena materi itu kan pasti sifatnya per pertemuan ya, bukan langsung sepenuhnya semua. Jadi dia akan dimasukkan ke bagian rincian pertemuan. Kemudian juga misalnya di topik 4 nanti ada kuis pertama, ya di sini dimasukkan activity dari kuis. Kurang lebih konsepnya seperti itu untuk bagian pendahuluan dan bagian rincian pertemuan. Nantinya aktivitas-aktivitas yang tadi telah saya sebutkan itu akan saya ajarkan dalam video selanjutnya, bagaimana penggunaan dari fitur-fitur aktivitas yang bisa dimanfaatkan oleh dosen. Selanjutnya untuk halaman mata kuliah kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk cara memasukkan aktivitasnya saya akan memberikan beberapa contoh saja ya. Ini contoh simple dulu sebelum nanti masuk di video selanjutnya.
Jadi misalnya tadi di bagian pendahuluan kita mau masukkan contoh sambutan. Nah, yang perlu dosen klik adalah menu di sini. Add an activity and resource, tapi yang di bagian sini ya. Jadi harus diperhatikan, ini kan tadi bagian pendahuluan di sini. Berarti kalau kita mau ngedit yang di sini, kita kliknya yang add an activity-nya di sini. Kalau misalnya kita mau mengedit bagian topik, itu kita bisa melakukannya di bagian yang di sini nih. Ini topik 1, range-nya di sini nih. Nah, ini topik 1. Jadi ketika misalnya kita coba dulu bagian pendahuluan, kita mau tambahkan sambutan, berarti kita harus klik di sini, add an activity, kita klik. Dia akan memunculkan beberapa modul atau aktivitas yang bisa dipilih. Untuk sambutan, dosen bisa klik label. Akan muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang di kotaknya kita perlu memasukkan sambutan. Misalnya nih, contoh saya punya semacam sambutan seperti ini. Saya taruh di sini. Nah, kalau sudah, kita save and return to course. Tadi hasil submit kita akan terlihat nih. Di sini di halaman pendahuluan, di halaman mata kuliah di bagian pendahuluan, terlihat bahwa ada sambutan yang telah saya buat tadi. Karena lagi-lagi ini bersifatnya cuma perlu 1 kali, makanya dimasukkan di bagian pendahuluan. Konsepnya seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di bagian pendahuluan ini sebenarnya sudah ada satu ya. Di sini ada satu fungsi announcement atau pengumuman sebenarnya. Nah, di dalam sini ini nanti akan saya jelaskan juga di video selanjutnya. Tapi intinya di sini ini sudah by default itu nanti setiap halaman mata kuliah itu diberikan announcement. Nah, announcement ini nanti Bapak dan Ibu dosen bisa mengisi pengumuman-pengumuman yang memang mau diberikan kepada mahasiswa. Tapi itu akan saya jelaskan kemudian ya. Nah, ini kita balik lagi, misalnya sambutan seperti ini. Kalau misalnya lagi kita mau tambahkan fitur lain di pendahuluan, ya kita tinggal klik lagi tadi, kemudian masukkan lagi nih. Tadi misalnya attendance untuk absensi mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita sekarang mau ngeditnya yang bagian rincian pertemuan. Rincian pertemuan ialah bagian yang dimulai dari topik-topik ini. Nah, topik-topiknya, cara ngeditnya yaitu misalnya kita mau ngasih aktivitas di topik pertama, kita mau ngupload materi pembelajaran. Nah, caranya kita add activity di sini ya, jangan sampai salah ketukar sama ini karena kita perhatikan bahwa ini adalah activity-nya dari si bagian pendahuluan. Dan ini activity untuk topik 1, ini add activity untuk topik 2. Selanjutnya activity 3 di sini dan seterusnya. Jadi masing-masing topik itu punya add activity masing-masing. Taruhlah di topik 1 ini kita mau ngasih activity baru, kita bisa klik di sini. Kita mau ngupload apa nih? Mau bikin aktivitas apa nih? Tadi saya bilang mau memberikan file materi kuliah. Ya, kita bisa menggunakan di sini. Kemudian name-nya bisa kita beri nama materi pertemuan 1. Description-nya bila perlu boleh diberikan pahami materi pertemuan ini karena misalnya nanti ada kuis karena akan diadakan kuis. Nah, untuk menampilkan deskripsi ini jangan lupa dicek ke sini ya. Untuk display description on course page biar ditampilkan di halaman depan. Nah, ini kalau sudah kita save and return to course. Mohon maaf, tadi saya lupa ini belum ngasih filenya karena ini ngupload materi ya. Mohon maaf, jadi kita pilih dulu materinya mau diupload. Misalnya dosen itu punya PPT, ya sudah, misalnya punya PPT pertemuan 1 ditaruh di sini nih. Nah, jadi ini udah ke-upload pertemuan 1-nya. Tadi kalau gagal seperti saya tadi karena kelupaan, biasanya dia akan muncul misalnya tanda seperti ini nih, required
Jadi tadi karena masih kosong, padahal ini wajib, makanya gagal tersimpan. Kalau yang ada kasus seperti itu, berarti kita terjemahkan bahwa oh tadi saya ternyata kurang filenya nih, makanya harus diupload filenya. Oke, file udah dimasukkan, kita coba kembali untuk save and return to course. Nah, sekarang sudah masuk nih materi pertemuan pertama di topik 1. Kurang lebih seperti itu intinya. Dan hal itu dilakukan juga di pertemuan atau topik selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau dosen mau mengedit topik 1 ini di rename itu juga bisa dengan cara diklik di sini saja, edit topic name. Misalnya di sini mau diganti jadi ya pertemuan pertama, misalnya enter. Nah, dia juga berubah. Kurang lebih seperti itu ya untuk pemanfaatan di halaman mata kuliah. Jadi ini yang akan dosen lakukan, mengkreasikan halaman mata kuliah ini kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba cek lagi di sini. Kalau misalnya kita lihat di sininya ada icon gear lagi ya, ada icon gear di sini. Nah, di sini akan muncul menu-menu tambahan yang bisa dimanfaatkan dosen, tapi mungkin hanya beberapa menu saja yang akan digunakan oleh dosen, yaitu edit setting, gradebook setup, kemudian ada satu lagi di more. Kalau kita klik more di bagian reports, nah di sini ada namanya activity completion. Nah, ini nanti yang akan dimanfaatkan juga nih sama dosen. Kalau kita balik lagi dulu ya, sebelumnya kita coba dari yang pertama dulu. Yang pertama misalnya edit setting. Nah, edit setting kemungkinan yang misalnya dosen mau edit itu biasanya di bagian course date. Jadi course untuk mulainya ataupun course untuk akhirnya. Nah, kalau ini sampai nggak bisa diklik berarti ini harus di checklist dulu ya, di enable. Nah, ini baru bisa di checklist, dipilih untuk kita mau menyesuaikan tanggal-tanggalnya mungkin sampai ke jam. Nah, jadi mungkin ini aja nih kalau di editing course-nya yang mau kita setting biasanya di tanggal. Karena kalau kayak namanya ataupun kodenya saya rasa ini tidak usah dirubah ya, dan kalau bisa jangan dirubah gitu Bapak dan Ibu. Biarin ini sesuai sama settingan dari admin. Kecuali memang ada sesuatu yang salah banget, mungkin laporkan saja ke admin untuk dilakukan pengeditan dari sisi admin saja. Jadi yang dosen lakukan lebih ke start date sama end date saja. Kalau sudah nanti tinggal di save. Di sini saya cancel saja karena tidak ada yang saya rubah. Kemudian menu yang kedua ada gradebook setup. Gradebook setup ini nantinya akan dosen gunakan ketika memang sudah akhir semester biasanya. Ini nanti akan saya ajarin lebih lanjut ya dalam video tersendiri. Jadi prinsipnya nanti gradebook setup ini akan dosen kerjakan ketika memang sudah mendekati akhir semester, di mana dosen akan melakukan rekap atas semua aktivitas mahasiswa dan melakukan rumusan penilaian agar mendapatkan satu nilai aktivitas ataupun nilai dari absensi yang nantinya akan diserahkan kepada bagian akademik. Itu nanti akan disetting di sini. Nah, dan akan saya jelaskan lebih lanjut di video yang lain. Kita kembali lagi ke mata kuliah. Kita coba di bagian yang more ya, more. Kemudian pilih report stepnya, kemudian klik activity ini, activity completion. Kita klik. Nah, di sini ini merupakan halaman bagi dosen untuk melihat bagaimana sih sebenarnya aktivitas dari mahasiswa.
Karena sebenarnya di setiap aktivitas itu ada indikator-indikator untuk mengetahui apakah sebenarnya si siswa itu sudah mengerjakan ataupun membaca dari aktivitas yang dosen buat gitu di halaman mata kuliah. Nah, itu nanti bisa tercermin di sini nih. Mungkin saya coba balik lagi dulu ya ke mata kuliah. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan, di sini sebenarnya ada kayak logo Mark Asdan di sini juga. Dan nanti kalaupun ada aktivitas-aktivitas itu juga ada muncul seperti ini. Dan memang ketika mahasiswa itu mengakses halaman LMS-nya, misalnya membuka mata kuliah pengantar pasar modal ini, kita sebagai dosen sebenarnya menganjurkan selalu kepada mahasiswa ketika mereka sudah melakukan proses, misalnya membaca materi pertemuan, satu udah selesai, kemudian mereka mengklik tombol ini. Kalau di sisi mahasiswa ini bisa diklik ya. Kalau untuk semacam materi ini karena bentuknya bukan tugas ataupun kuis, jadi dia tidak otomatis nih. Tidak otomatis by system dibilang bahwa dia telah menyelesaikan tugas itu. Karena materi ini sifatnya kan hanya mendownload. Jadi kalau yang seperti ini biasanya harus diklik manual. Nah, dosen tinggal di awal perkuliahan memberitahukan juga ke mahasiswa untuk mengklik tombol ini ketika memang sudah melakukan suatu aktivitas. Kalau memang tidak otomatis by system ya, gitu. Jadi ini nanti kalau diklik manual sama mahasiswa di sisi mahasiswa, otomatis yang tadi yang di halaman more, reports, kemudian activity completion kita klik. Nah, nanti di sini dia otomatis akan ke checklist nih, gitu. Akan ke checklist. Jadi nanti dosen ini akan mudah untuk mengetahui gimana sih aktivitas dari mahasiswa. Karena kan pembelajaran online kadang yang menjadi dilemanya itu antara dosen dan mahasiswa. Kita tidak pernah tahu mahasiswa itu sebenarnya udah membaca belum sih yang materi saya upload, atau mungkin ada keterangan-keterangan yang lain, atau mungkin ada modul-modul yang diberikan yang lain yang bentuknya e-book atau lain-lain. Itu sebenarnya udah ya, at least mahasiswa ketika mengklik kita harapkan memang sudah benar-benar menjawab ataupun membaca ya, walaupun kita juga tidak bisa membuktikan secara nyata. Misalnya memang ada materi di-upload, kemudian mahasiswa sudah mengklik tombol Mark Asdan, kita juga tidak bisa mengkonfirmasi benar-benar dia sudah membaca atau belum. Bisa saja hanya mengklik, tapi at least kita sebagai dosen tahulah pergerakan dari mahasiswa ini seperti apa. Dan kalau memang di sini ada banyak mahasiswa, ya semuanya akan tampil di sini gitu. Itu sih, jadi fungsi ini juga sangat berguna juga buat dosen, nanti dimanfaatkan untuk melihat segala aktivitas dari mahasiswa. Kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk di menu ini paling hanya 3 itu sih saat ini akan kita manfaatkan. Selanjutnya untuk halaman mata kuliah. Untuk halaman mata kuliah, saya rasa sebenarnya cukup sampai di sini ya. Secara menyeluruh, penggunaannya seperti yang sudah saya jelaskan. Nanti untuk fitur-fitur activity lainnya, untuk fitur yang ada di sini nih terkait aktivitas ini semua akan kami buatkan di video yang berbeda agar bisa lebih detail lagi ya untuk penjelasannya. Mungkin sampai di sini saja untuk video pengenalan akses LMS berbasis Moodle. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.